Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kita selalu sehat ya. Bertemu lagi pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Hari ini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai teori Ausubel dan teori Gagner. Sebelum itu, izinkan kami kelompok 2 memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Yang beranggotakan Adelia Rafika Putri dengan NPM 20130210028, Anisya Ramadhani dengan NPM 20530210008, Husein David Sinaga dengan NPM 20130211034, dan Mayang Puspita dengan NPM 20130211040. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai teori Ausubel, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai David Paul Ausubel. David Paul Ausubel merupakan salah seorang ahli psikologi di Amerika. Ausubel dilahirkan pada 25 Oktober 1918 dan dibesarkan di Brooklyn, New York. Beliau mendapat pendidikan di University of Pennsylvania dan mendapat ijazah kehormatan pada tahun 1938 dalam bidang psikologi. Pada tahun 1973, Ausubel membuat keputusan untuk pensiun dari bidang akademik dan mulai latihan psikiatri. Sepanjang menjalani latihan psikiatri, Ausubel menghasilkan berbagai judul buku dan artikel tentang psikiatri dan jurnal psikologikal. Sehingga pada tahun 1976, beliau telah dianugerahi penghargaan Tonggik untuk kontribusi psikologi terhadap pendidikan Distinguished oleh American Psychological Association. David Ausubel banyak mencurahkan perhatiannya pada pentingnya mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar bermakna dan belajar verbal yang dikenal dengan expository learning. Pandangan Ausubel tentang belajar ini sangat bertentangan dengan ahli psikologi kognitif lainnya, yaitu Brunner dan Piaget. Menurut Ausubel, pada dasarnya orang memperoleh pengetahuan melalui penerimaan, bukan melalui penemuan. Konsep-konsep, prinsip, dan ide-ide yang disajikan pada siswa akan diterima oleh siswa. Dapat juga konsep ini ditemukan sendiri oleh siswa. Selanjutnya, klasifikasi belajar menurut Ausubel. Menurut Ausubel, klasifikasi belajar terdiri atas beberapa klasifikasi belajar. Yang pertama, klasifikasi belajar dalam dimensi, yang terbagi menjadi dimensi 1 dan dimensi 2. Dimensi 1 tentang cara penyajian informasi atau materi kepada siswa. Dimensi ini meliputi belajar penerimaan yang menyajikan informasi itu dalam bentuk final dan belajar penemuan yang mengharuskan siswa untuk menemukan sendiri sebagian atau seluruh materi yang diajarkan. Dimensi 2 tentang cara siswa mengaitkan materi yang diberikan dengan struktur kognitif yang telah dimilikinya. Jika siswa dapat menghubungkan atau mengaitkan informasi itu pada pengetahuan yang telah dimilikinya, maka dikatakan terjadi belajar bermakna. Tetapi jika siswa menghafalkan informasi baru tanpa menghubungkan pada konsep yang telah ada dalam struktur kognitifnya, maka dikatakan terjadi belajar hafalan. Yang kedua, klasifikasi belajar berdasarkan cara siswa menerima pelajaran, yang terdiri atas belajar bermakna dan belajar menghafal. Belajar dikatakan bermakna bila informasi yang akan dipelajari peserta didik disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik itu, sehingga peserta didik itu dapat mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitif yang dimilikinya, sehingga peserta didik menjadi kuat ingatannya dan transfer belajarnya mudah dicapai. Struktur kognitif dapat berupa fakta-fakta, konsep-konsep maupun generalisasi yang telah diperoleh atau bahkan dipahami sebelumnya oleh siswa. Belajar dikatakan menghafal bila struktur kognitif yang cocok dengan fenomena baru itu belum ada, maka informasi baru tersebut harus dipelajari secara menghafal. Belajar menghafal ini perlu bila seseorang memperoleh informasi baru dalam dunia pengetahuan yang sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang dia ketahui sebelumnya. Yang ketiga, klasifikasi belajar berdasarkan cara menyajikan materi, yang terdiri atas penerimaan dan penemuan. Kita akan membahas penerimaan terlebih dahulu.
Pertama, belajar menerima yang bermakna, informasi yang telah tersusun secara logis disajikan kepada peserta didik dalam bentuk final atau akhir. Peserta didik kemudian menghubungkan pengetahuan yang baru itu dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Misalnya, peserta didik akan mempelajari akar-akar persamaan kuadrat. Pengajar mempersiapkan bahan-bahan yang akan diberikan yang susunannya diatur sedemikian rupa sehingga materi persamaan kuadrat tersebut dengan mudah tertanam ke dalam konsep persamaan yang sudah dimiliki peserta didik. Yang kedua, belajar menerima yang tidak bermakna. Dari setiap tipe bahan yang disajikan kepada peserta didik dalam bentuk final, peserta didik tersebut kemudian menghafalkannya. Bahan yang disajikan tadi tanpa memperhatikan pengetahuan yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya, penemuan. Pertama, belajar dengan penemuan yang bermakna. Informasi yang dipelajari ditentukan secara bebas oleh peserta didik. Peserta didik itu kemudian menghubungkan pengetahuan yang baru itu dengan struktur kognitif yang dimiliki. Misalnya, peserta didik diminta menemukan sifat-sifat suatu bujur sangkar. Dengan mengaitkan pengetahuan yang sudah dimiliki seperti sifat-sifat persegi panjang, peserta didik dapat menemukan sendiri sifat-sifat bujur sangkar tersebut. Yang kedua, belajar dengan penemuan tidak bermakna. Informasi yang dipelajari ditentukan secara bebas oleh peserta didik, kemudian ia menghafalkannya. Misalnya, peserta didik menemukan sifat-sifat bujur sangkar tanpa bekal pengetahuan sifat-sifat geometri yang berkaitan dengan segi empat dengan sifat-sifatnya, yaitu dengan penggaris dan jangka. Dengan alat-alat ini ditemukan sifat-sifat bujur sangkar dan kemudian dihafalkannya. Selanjutnya, pembahasan belajar bermakna teori Ausubel. Untuk prasyarat belajar bermakna, yang pertama ada kondisi dan sikap peserta didik terhadap tugas, hendaknya bersesuaian dengan intensi peserta didik. Apabila peserta didik melaksanakan tugas dengan sikap bahwa ia ingin memahami bahan pelajaran dan mengaplikasikan bahan baru, serta menghubungkan bahan pelajaran yang terdahulu, dikatakan peserta didik itu belajar bahan baru dengan cara yang bermakna. Sebaliknya, bila peserta didik itu tidak berkehendak mengaitkan bahan yang dipelajari dengan informasi yang dimiliki, maka belajar itu tidak bermakna. Demikianlah banyak peserta didik yang tidak berusaha mengerti matematika, cenderung mengalami kegagalan dan akhirnya membenci matematika. Yang kedua, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan struktur kognitif peserta didik, sehingga peserta didik tersebut dapat mengasimilasi bahan baru secara bermakna. Belajar bermakna pada tahap mula-mula memberikan pengertian kepada bahan baru, sehingga bahan baru itu akan terserap dan kemudian diingat peserta didik. Ia tidak menghafal asosiasi stimulus respon yang terpisah-pisah. Lalu yang terakhir, tugas-tugas yang diberikan haruslah sesuai dengan tahap perkembangan intelektual peserta didik. Peserta didik yang masih di dalam periode operasi konkret, bila diberi bahan materi matematika yang abstrak tanpa contoh-contoh konkret dari materi tersebut, akan mengakibatkan peserta didik itu tidak mempunyai keinginan materi tersebut secara bermakna. Dengan demikian, peserta hanya menghafal pelajaran tadi tanpa pengertian, sehingga peserta tidak mempelajari matematika dengan pernyataan-pernyataan herbal yang tidak cermat dan tepat. Lalu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar bermakna. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna menurut Ausubel adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. Sifat-sifat struktur kognitif menentukan validitas dan kejelasan arti-arti yang timbul waktu informasi baru masuk ke dalam struktur kognitif itu. Demikian pula sifat proses interaksi yang terjadi. Jika struktur kognitif itu stabil dan diatur dengan baik, maka arti-arti yang sahih dan jelas tidak akan meragukan dan tidak akan timbul dan cenderung bertahan. Tetapi sebaliknya, jika struktur kognitif itu tidak stabil, meragukan dan tidak teratur, maka struktur kognitif itu cenderung menghambat belajar dan retensi. Ciri-ciri atau kondisi belajar bermakna. Nasution menyimpulkan kondisi-kondisi belajar bermakna sebagai berikut. Yang pertama,
menjelaskan hubungan atau relevansi bahan-bahan baru dengan bahan-bahan lama. Yang kedua, lebih dulu diberikan ide yang paling umum dan kemudian hal-hal yang lebih terperinci. Yang ketiga, menunjukkan persamaan dan perbedaan antara bahan baru dengan bahan lama. Dan yang terakhir, mengusahakan agar ide yang telah ada dikuasai sepenuhnya sebelum ide yang baru disajikan. Lalu ada prinsip dalam teori belajar Ausubel. Yang pertama ada Advanced Organizer. Nah, Advanced Organizer ini mengarahkan para siswa ke materi yang akan dipelajari dan mengingatkan siswa pada materi sebelumnya yang dapat digunakan dalam membantu menanamkan pengetahuan baru. Advanced Organizer dapat dianggap merupakan suatu pertolongan mental dan disajikan sebelum materi baru. Lalu yang kedua ada diferensi progresif. Selama belajar bermakna berlangsung, perlu terjadi pengembangan konsep dari umum ke khusus. Dengan strategi ini, guru mengajarkan konsep mulai dari konsep yang paling inklusif, kemudian kurang inklusif, dan selanjutnya hal-hal yang khusus, seperti contoh-contoh setiap konsep. Sehubungan dengan ini dikatakan Sulaiman bahwa diferensi progresif adalah cara mengembangkan pokok bahasan melalui penguraian bahan secara hierarki, sehingga setiap bagian dapat dipelajari secara terpisah dari suatu kesatuan yang besar. Lalu yang ketiga ada belajar superordinat, di mana belajar superordinat ini dapat terjadi apabila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur dari suatu konsep yang lebih luas. Dinyatakan oleh Dahar bahwa belajar superordinat ini tidak dapat terjadi di sekolah, sebab sebagian besar guru-guru dan buku-buku teks mulai dengan konsep-konsep yang lebih inklusif. Lalu ada penyesuaian integratif atau rekonsiliasi integratif. Nah, menurut Ausubel, selain urutan menurut diferensiasi progresif yang harus diperhatikan dalam mengajar, juga harus diperlihatkan bagaimana konsep-konsep baru dihubungkan dengan konsep-konsep yang superordinat. Guru harus memperlihatkan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru dibandingkan dan dipertentangkan dengan arti-arti sebelumnya yang lebih sempit, dan bagaimana konsep-konsep yang tingkatannya lebih tinggi mengambil arti baru. Untuk mencapai penyesuaian integratif, materi pelajaran hendaknya disusun sedemikian rupa hingga dapat digerakkan hierarki-hierarki konseptual ke atas dan ke bawah selama informasi disajikan. Guru dapat mulai dengan konsep-konsep yang paling umum, tetapi perlu diperlihatkan keterkaitan konsep-konsep subordinat dan kemudian bergerak kembali melalui contoh-contoh ke arti-arti baru bagi konsep-konsep yang tingkatannya lebih tinggi. Lalu ada cara menerapkan teori belajar Ausubel. Untuk menerapkan teori belajar Ausubel, Dadang Sulaiman menyarankan agar menggunakan 2 fase, yaitu yang pertama fase perencanaan. Nah, di dalam fase perencanaan ini, yang pertama ada menetapkan tujuan pembelajaran. Tahapan pertama dalam kegiatan perencanaan adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengajarkan hubungan antara konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi. Sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman bahwa model Ausubel tidak dirancang untuk mengajarkan konsep atau generalisasi, melainkan untuk mengajarkan organized bodies of content yang memuat bermacam konsep dan generalisasi. Lalu yang kedua, mendiagnosis latar belakang pengetahuan siswa. Model Ausubel ini meskipun dirancang untuk mengajarkan hubungan antar konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi dan tidak untuk mengajarkan bentuk materi pengajaran itu sendiri, tetapi cukup fleksibel untuk dipakai mengajarkan konsep dan generalisasi. Dengan syarat, guru harus menyadari latar belakang pengetahuan siswa. Efektivitas penggunaan model ini akan sangat tergantung pada sensitivitas guru terhadap latar belakang pengetahuan siswa, pengalaman siswa, dan struktur pengetahuan siswa. Latar belakang pengetahuan siswa dapat diketahui melalui pretest, diskusi,
atau pertanyaan. Selanjutnya, membuat struktur materi. Membuat struktur materi secara hierarkis merupakan salah satu pendukung untuk melakukan rekonsiliasi integratif dari teori Ausubel. Lalu memformulasikan advanced organizer menurut Egan. Advanced organizer dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengaitkan atau menghubungkan materi pelajaran dengan struktur pengetahuan siswa dan mengorganisasikan materi yang dipelajari siswa. Nah, selanjutnya ada fase pelaksanaan. Setelah fase perencanaan, guru menyiapkan pelaksanaan dari model Ausubel. Untuk menjaga agar siswa tidak pasif, maka guru harus dapat mempertahankan adanya interaksi dengan siswa melalui tanya jawab, memberi contoh perbandingan, dan sebagainya. Berkaitan dengan ide yang disampaikan saat itu, guru hendaknya mulai dengan advanced organizer dan menggunakannya hingga akhir pelajaran sebagai pedoman untuk mengembangkan bahan pengajaran. Langkah berikutnya adalah menguraikan pokok-pokok bahan menjadi lebih terperinci melalui diferensiasi progresif. Setelah guru yakin bahwa siswa mengerti akan konsep yang disajikan, maka ada dua pilihan langkah berikutnya, yaitu yang pertama, menghubungkan atau membandingkan konsep-konsep itu melalui rekonsiliasi integratif dan melanjutkan dengan diferensiasi progresif sehingga konsep tersebut menjadi lebih luas. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teori David P. Ausubel. Untuk kelebihan, yang pertama, informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. Yang kedua, informasi yang dipelajari secara bermakna memudahkan proses belajar berikutnya untuk materi pelajaran yang mirip. Yang ketiga, informasi yang dipelajari secara bermakna mempermudah belajar hal-hal yang mirip walaupun telah terjadi lupa. Lalu untuk kelemahannya, yang pertama, informasi yang dipelajari secara hafalan tidak lama diingat. Dan jika peserta tidak berkeinginan untuk mempelajari sesuatu tanpa mengaitkan hal yang satu dengan hal yang lain yang sudah diketahuinya, maka baik proses maupun hasil pembelajarannya dapat dinyatakan sebagai hafalan dan tidak akan bermakna sama sekali baginya. Robert Mills Gagne. Robert Mills Gagne adalah seorang ilmuwan psikologi yang lahir di Hanover Utara pada 21 Agustus 1916 dan meninggal pada 28 April tahun 2002. Tahun 1937, Gagne memperoleh gelar sarjana administrasi bisnis dari Yale University. Dan pada tahun 1940, beliau memperoleh gelar Doctor of Philosophy dari Brown University dalam bidang psikologi. Beliau adalah seorang profesor dalam bidang psikologi dan psikologi pendidikan di Connecticut College for Women. Dan tahun 1969, beliau menjadi profesor di Tallahassee, Florida State University. Antara tahun 49 sampai 58, Gagne menjadi direktur perseptual dan motor skills laboratory US Air Force. Pada waktu inilah dia mulai mengembangkan teori conditions of learning yang mengarah pada hubungan tujuan pembelajaran dan kesesuaiannya dengan desain pengajaran. Teori ini dipublikasikan pada tahun 1965. Kontribusi besar Gagne dalam mengembangkan pengajaran adalah tulisan-tulisannya tentang yang pertama, Instructional System Design, yang kedua, The Condition of Learning, dan yang ketiga, Principles of Instructional Design. Ketiga karyanya tersebut telah mendominasi bagaimana melaksanakan pengajaran untuk berbagai topik pelajaran di sekolah. Teori belajar menurut Robert Gagne. Gagne dalam bukunya The Conditioning of Learning mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Gagne berkeyakinan bahwa belajar dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal, dan keduanya itu saling berinteraksi. Gagne mendefinisikan belajar sebagai mekanisme di mana seorang
menjadi anggota masyarakat yang berfungsi secara kompleks. Kompetensi ini meliputi skills, pengetahuan, attitude, dan nilai-nilai yang diperlukan oleh manusia. Sehingga belajar adalah hasil dari berbagai tingkah laku dan selanjutnya disebut dengan kapasitas. Kemampuan-kemampuan tersebut diperoleh peserta didik dari stimulus dan lingkungan maupun dari proses kognitifnya. Pembelajaran menurut Gagne hendaknya mampu menimbulkan peristiwa belajar dan proses kognitif. Peristiwa pembelajaran atau instructional events adalah peristiwa dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan minat dan memusatkan perhatian agar peserta didik siap menerima pelajaran. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran agar peserta didik tahu apa yang diharapkan dalam belajar. Yang ketiga, mengingat kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari sebelumnya, yang merupakan materi prasyarat. Yang keempat, menyampaikan materi pembelajaran. Yang kelima, memberikan bimbingan atau pedoman untuk belajar. Yang keenam, membangkitkan timbulnya unjuk kerja peserta didik. Yang ketujuh, mengukur atau mengevaluasi hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, memperkuat retensi atau transfer belajar. Sistem belajar menurut teori Gagne. Yang pertama, signal learning. Tipe belajar semacam ini dilakukan dengan merespon suatu syarat. Jadi, respon yang dilakukan itu bersifat umum, kabur, dan emosional. Menurut Trimble, bentuk belajar semacam ini biasanya bersifat tidak disadari, dalam arti respon diberikan secara tidak sadar. Yang kedua, stimulus respon learning. Kondisi yang diperlukan untuk berlangsungnya tipe belajar ini adalah faktor penguatan atau adanya reinforcement. Respon bersifat spesifik, tidak umum, dan kabur. Respon diperkuat dengan adanya imbalan atau reward. Sering gerakan motoris merupakan komponen yang penting dalam respon ini. Yang berikutnya ada belajar rangkaian. Ada dua karakteristik dari belajar rangkaian dalam pelajaran matematika, yaitu siswa tidak dapat menyempurnakan rangkaian stimulus respon apabila tidak menguasai salah satu keterampilan dari rangkaian tersebut. Dan belajar stimulus respon dan rangkaian difasilitasi dengan cara memberikan penguatan bagi tingkah laku yang diinginkan. Yang berikutnya ada verbal association. Asosiasi verbal adalah rangkaian dari stimulus verbal yang merupakan hubungan dari dua atau lebih tindakan stimulus respon yang telah dipelajari sebelumnya. Asosiasi verbal yang memerlukan penggunaan rangkaian mental interpreting yang berupa kode dalam bentuk verbal, auditori, atau gambar visual. Kemudian ada discrimination learning. Discrimination learning atau belajar membedakan sejumlah rangkaian, mengenal objek secara konseptual dan secara fisik. Dalam tipe ini, anak didik mengadakan seleksi dan pengujian di antara dua perangsang atau sejumlah stimulus yang diterimanya. Kemudian, memilih pola-pola respon yang dianggap sesuai. Yang berikutnya ada konsep learning. Konsep learning atau belajar konsep adalah mengetahui sifat-sifat umum benda konkret atau kejadian dan mengelompokkan objek-objek atau dalam satu kelompok. Belajar diskriminasi menuntut siswa untuk membedakan objek-objek, sedangkan belajar konsep mengelompokkan objek-objek karena dalam karakteristik umum dan pembahasan kepada sifat-sifat umum. Selanjutnya, role learning atau belajar aturan. Role learning atau belajar aturan adalah kemampuan untuk merespon sejumlah situasi dengan beberapa tindakan. Kebanyakan, belajar matematika adalah belajar aturan. Sebagai contoh, kita ketahui bahwa 5 kali 6 sama dengan 6 dikali 5, dan bahwa 2 dikali 8 sama dengan 8 dikali 2. Akan tetapi, tanpa mengetahui bahwa aturannya dapat dinyatakan dengan A dikali B sama dengan B dikali A. Kebanyakan orang pertama belajar dan menggunakan aturan bahwa perkalian komutatif adalah tanpa dapat menyatakan itu, dan biasanya tidak menyadari bahwa mereka tahu dan menerapkan aturan tersebut. Untuk membahas aturan ini, harus diberikan verbal atau rumus seperti urutan dalam perkalian tidak memberikan jawaban yang berbeda, atau untuk setiap bilangan A dan B,
A dikali B sama dengan B dikali A. Aturan terdiri dari sekumpulan konsep. Aturan mungkin mempunyai tipe berbeda dan tingkat kesulitan yang berbeda. Beberapa aturan adalah definisi dan mungkin dianggap sebagai konsep terdefinisi. Robert Gagné memberikan 5 tahap dalam mengajarkan aturan. Tahap pertama, menginformasikan pada siswa tentang bentuk perilaku yang diharapkan ketika belajar. Tahap 2, bertanya ke siswa dengan cara yang memerlukan pemanggilan kembali konsep yang telah dipelajari sebelumnya yang menyusun konsep. Tahap 3, menggunakan pernyataan verbal atau petunjuk yang akan mengharapkan siswa menyatakan aturan sebagai rangkaian konsep dalam urutan yang tepat. Tahap keempat, dengan bantuan pertanyaan, meminta siswa untuk mendemonstrasikan satu contoh nyata dari aturan. Tahap 5, bersifat pilihan tetapi berguna untuk mengajarkan selanjutnya. Dengan pertanyaan yang cocok, meminta siswa untuk membuat pernyataan verbal dari aturan. Sistem belajar Gagné yang terakhir yaitu problem solving atau pemecahan masalah. Tipe belajar ini menurut Gagné merupakan tipe belajar yang paling kompleks karena di dalamnya terkait tipe-tipe belajar yang lain, terutama penggunaan aturan-aturan yang disertai proses analisis dan penarikan kesimpulan. Pada tingkat ini, siswa belajar merumuskan, memecahkan masalah, memberikan respon terhadap rangsangan yang menggambarkan atau membangkitkan situasi problematik. Tipe belajar ini memerlukan proses penalaran yang kadang-kadang memerlukan waktu yang lama, tetapi dengan tipe belajar ini, kemampuan penalaran siswa dapat berkembang. Dengan demikian, proses belajar yang tertinggi hanya mungkin dapat berlangsung apabila proses belajar fundamental lainnya telah dimiliki dan dikuasai. Kriteria suatu pemecahan masalah adalah siswa belum pernah sebelumnya menyelesaikan masalah khusus tersebut, walaupun mungkin telah dipecahkan sebelumnya oleh banyak orang. Siswa akan memilih keterampilan melengkapkan kuadrat 3 suku dan menerapkan keterampilan dalam cara yang tepat untuk menurunkan rumus kuadrat dengan melaksanakan petunjuk dari guru. Pemecahan masalah biasanya melibatkan 5 tahap. Tahap pertama yaitu menyatakan masalah dalam bentuk umum. 2. Menyatakan kembali masalah dalam suatu definisi operasional. 3. Merumuskan hipotesis alternatif dan prosedur yang mungkin tepat untuk memecahkan masalah. Yang 4. Menguji hipotesis dan melaksanakan prosedur untuk memperoleh solusi. Dan yang terakhir, menentukan solusi yang tepat. Selanjutnya yaitu prinsip belajar Gagné. Ada beberapa prinsip pembelajaran dari teori Gagné, yaitu antara lain berkaitan dengan yang pertama, perhatian dan motivasi belajar peserta didik, yang kedua, keaktifan belajar dan keterlibatan langsung atau pengalaman dalam belajar, yang ketiga, pengulangan belajar, yang keempat, tantangan semangat belajar, yang kelima, pemberian balikan dan penguatan belajar, serta yang terakhir, adanya perbedaan individual dalam perilaku belajar. Selain itu, yang terpenting menurut Gagné adalah penciptaan kondisi belajar, termasuk lingkungan belajar, khususnya kondisi yang berbasis media, yaitu meliputi jenis penyajian yang disampaikan kepada peserta didik dalam penjadwalan, pengurutan, dan pengorganisasian. Semua ini akan berpengaruh atau berimplikasi pada pengembangan pusat sumber belajar atau PSB atau Learning Resource Center atau LRC. Selanjutnya, cara menerapkan teori Gagné. Teori belajar Gagné dapat diterapkan dalam proses pembelajaran di Indonesia. Ada beberapa pendekatan dan langkah-langkah agar bisa menerapkan teori tersebut dalam proses pembelajaran. Berdasarkan konsep 9 kondisi instruksional Gagné, maka kita bisa menyusun rancangan kegiatan belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan stimulus. Menyajikan stimulus bisa dilakukan dengan cara guru menyajikan materi pembelajaran secara menarik dan menantang, sehingga siswa merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang berlangsung. Yang kedua, merangsang siswa untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari.
Upaya merangsang siswa dalam mengingat materi yang lalu bisa dilakukan dengan cara bertanya tentang materi yang telah diajarkan. Yang ketiga, memberikan informasi tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, guru harus mengupayakan untuk memberitahu siswa akan tujuan pembelajaran, sehingga siswa mengetahui tujuan dari materi pembelajaran yang dipelajarinya. Ini sangat penting dilakukan agar siswa lebih termotivasi untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, memperoleh perhatian. Kegiatan ini merupakan proses guru dalam memberikan stimulus kepada siswa dengan cara meyakinkan siswa bahwa mempelajari materi tersebut penting. Hal ini bisa dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan ringan seputar materi yang akan disajikan. Kelima, memberikan bimbingan kepada siswa. Seyogyanya, guru harus membimbing siswa dalam proses belajarnya, sehingga siswa dapat terarah dalam pembelajarannya. Yang keenam, memancing kinerja. Memantapkan apa yang dipelajari dengan memberikan latihan-latihan untuk menerapkan apa yang telah dipelajari itu. Yang ketujuh, menilai hasil belajar. Menilai hasil belajar dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengetahui apakah ia telah benar menguasai bahan pembelajaran itu dengan memberikan beberapa soal. Yang kedelapan, mengusahakan transfer. Mengusahakan transfer dengan memberikan contoh-contoh tambahan untuk menggeneralisasi apa yang telah dipelajari sehingga ia dapat menggunakannya dalam situasi lain. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan teori belajar Gagne. Kelebihan dari teori belajar Gagne yang pertama, Gagne disebut sebagai modern behavioristik, mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran agar suasana dan gaya belajar dapat dimodifikasi. 2. Sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan kebiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan spontanitas, kelenturan refleks, dan daya tahan. Ketiga, cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Yang keempat, dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Kelemahan dari teori belajar Gagne yang pertama, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, teacher-centered learning, di mana guru bersifat otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. 2. Bersifat meanistik. Yang ketiga, hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang keempat, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada pembahasan selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.